saya rindu untuk kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Karena ini, premis yang kita akan pelajari pada pagi hari ini adalah karena kebenaran Tuhan itu melebihi kenyataan. Sama-sama katakan yuk, dalam hitungan ketiga ya, yang kompak ya. Sudah siap semua kan? Dalam hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Kebenaran Tuhan melebihi kenyataan. Wah, suaranya kok masih tidak yakin ya. Mungkin belum makan pagi ya. Coba kita kasih kesempatan sekali lagi ya. Sekali lagi ya kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Melebihi kenyataan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Anda sendiri. Sekali lagi menyambut setiap jemaat juga yang menghadiri ibadah online JKI Mawar Sharon. Welcome to JKI Mawar Sharon. Pagi hari ini saya sungguh senang karena kita mengakhiri bulan pertama di tahun 2026 dan saya rindu kita mempunyai iman yang semakin teguh, semakin yakin akan Tuhan. Dan saya berdoa pagi hari ini saya akan ngajak kita untuk banyak membaca firman. Boleh Bapak Ibu? Boleh ya? Pagi hari ini saya akan sedikit mengurangi khotbah saya, tapi saya berdoa mengizinkan firman Tuhan yang berbicara langsung kepada Bapak Ibu. Saya jujur pada waktu menyiapkan ini, mari kita buka sama-sama terlebih dahulu dalam 2 Raja-Raja 6, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-18. Bapak Ibu bisa buka Alkitab saudara, dan Bapak Ibu juga yang tidak bawa Alkitab bisa mengikuti lewat layar. Saya nanti minta Bapak Ibu untuk membaca bergantian, boleh ya, karena banyak ayatnya, kita sama-sama untuk fokus. Saya minta yang genap dibaca oleh kaum laki-laki. Laki-laki mana suaranya? Siap? Bapak-bapak? Siap? Siap ya? Ayat genap ya. Yang ganjil dibaca oleh para wanita. Siap ya? Banyak ini ya. Coba bilang ke kanan kiri, siap-siap dulu. Minum dulu. Ya. Bapak Ibu, saya waktu membaca ayat-ayat ini, saya jujur mempelajari itu saya merasa bulu kuduk saya berdiri, saudara. Saya percaya kalau Bapak Ibu nanti baca dan Anda pelajari, bukan cuma bulu kuduk yang berdiri, saudara. Saya percaya iman Anda akan berdiri tegak, saudara. Amin. Amin, saudara. Anda siap? Yuk, kita baca ya. Yang laki-laki dengan suara yang paling keras ya. Ayat 8, 1, 2, 3. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Ayat 9, yang para wanita. Oke, ayat 10. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana. Bukan sekali, 2 kali saja. Oke, nanti kita coba bacanya bersama-sama ya. Lebih kompak ya. Ayat 12, yang laki-laki kompak ya. 1, 2, 3. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Saya akan bantu ya, yang ibu-ibu ya. Ayat 13, 1, 2, 3, yuk. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Ayat 14, maka dikirimnyalah ke sana kuda
serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ayat 15, para wanita, 1, 2, 3. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ayat 16, jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat 17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ayat 18, ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Wah, saya baca luar biasa. Bapak Ibu, saya sebelum menjelaskan, ini konteksnya supaya saya ceritanya berhasil, saya mau untuk Bapak Ibu memperhatikan gambar berikut ini. Siapakah Raja Israel yang sedang diceritakan di dalam cerita yang barusan kita baca bersama-sama? Ada yang tahu Bapak Ibu? Yang mana Bapak Ibu? Dari tadi kan kita baca Raja Israel, Raja Israel, Raja Israel. Raja Israel yang mana? Ada yang punya tebakan, saudara? Yang mana? Dari gambar yang kiri? Omri, Ahab, Ahazia, Yoram, yang mana? Boleh tebak, silakan. Mau nebak pagi hari ini. Ini yang kita lagi barusan baca nih, Raja Israel itu namanya siapa? Silakan. Tebakannya siapa menurut Bapak Ibu di luar Raja-Raja 6 ini siapa? Siapa? Ahab. Oke, boleh. Ada yang tebakan lain? Silakan. Siapa raja yang dibicarakan ini? Oke, ya karena enggak jawab-jawab, saya kasih jawabannya deh. Oke ya, jawabannya adalah Joram, saudara. Nah, kenapa saya kasih gambar ini Bapak Ibu untuk mengerti, untuk memahami ceritanya. Jadi ada kerajaan Israel dan Yehuda, Yehuda di selatan, Israel di utara. Israel ibu kotanya Samaria pada zaman itu. Nah, Ibu Bapak tahu yang namanya Raja Ahab. Cerita dengan Nabi Elia tahu ya? Raja yang baik apa jahat? Baik atau jahat? Guru-guru sekolah minggu? Raja Ahab, raja yang baik apa jahat? Anak-anak sekolah minggu gimana? Baik atau jahat? Raja Ahab? Raja yang jahat. Kenapa? Dia membelokkan seluruh orang Israel untuk menyembah pada Baal, pada Allah asing gara-gara istrinya, namanya Jezebel. Sebelah, sebel ya gitu ya. Nah saudara, begitu jahat, di zaman Raja Ahab ada nabi yang dipakai Tuhan namanya Nabi, siapa namanya? Namanya Nabi siapa? Nabi Elia, betul ya? Nabi Elia. Nah, kalau kita lihat diagram ini, Ahab dan Isabel punya anak namanya Ahazia. Jadi setelah Ahab itu kemudian mati, dia digantikan oleh Ahazia. Nah, kalau Bapak Ibu lihat chart yang di bawah, ada tulisannya Ahab 874 sampai 853. Berarti berapa tahun memerintah? 22 tahun. Oke. Tapi perhatikan yang berikutnya, Ahazia 853 sampai 852. Jadi ini raja nanggung, saudara ya. Baru merintah 2 tahun sudah koid gitu ya, sudah mati.
karena hukuman Tuhan itu terjadi atas keluarga Ahab. Ya, kalau Bapak Ibu nanti baca ceritanya, saya anjurkan Bapak Ibu untuk baca 2 Raja-Raja kembali. Baru memerintah 2 tahun jatuh dari balkon ya. Mungkin lagi ngejar layangan gitu jatuh, dalam waktu 2 tahun meninggal. Saudara. Intinya begitu. Kemudian karena dia tidak mempunyai keturunan, apa yang dilakukan di kerajaan zaman itu, yang mewarisi berikutnya bukanlah keponakannya, tapi adalah saudaranya. Jadi Yoram adalah anak dari Ahab. Nah, penting sekali untuk nanti kita ingat-ingat, ini raja yang dibicarakan, raja siapa namanya? Yoram. Ingat-ingat ya, Yoram. Jadi ini adalah pada waktu Yoram, pada waktu Ahab, Ahab itu ketemunya sama Nabi Elia. Yoram ketemunya dengan Nabi Elisa, Bapak Ibu. Elisa. Nah, inilah ceritanya yang akan mulai menjadi seru, Saudara. Jadi kita baca di sini konteksnya bahwa Raja Aram dan Raja Israel ini berperang. Ini Bapak Ibu bayangkan kalau zaman sekarang ini utara sama selatan, ini tetangga utara, itu perang terus. Ya, Bapak Ibu nanti di rumah baca 2 Raja-Raja 5 sampai 2 Raja-Raja 7. Bapak Ibu akan mengikuti ceritanya dan seru banget kan? Guru sekolah minggu tahu bermusuhan sama Israel, Saudara. Jadi kalau Anda baca 2 Raja-Raja 5, persis sebelum 2 Raja-Raja 6, itu ceritanya tentang Naaman disembuhkan. Ya, ini Raja Aram punya panglima yang sangat luar biasa, andalannya lah aset dari kerajaan. Dia tidak bisa sembuh kecuali disembuhkan di Israel. Dan kemudian yang menyembuhkan singkat cerita adalah Elisa, nabi di Israel. Kira-kira kalau Bapak Ibu jadi Aram merasa berhutang budi enggak? Merasa berhutang budi enggak? Ini yang nyembuhin musuhmu loh. Yang kamu enggak suka loh. Yang nyembuhin ini musuh. Ya, istilahnya mestinya tahu terima kasih ya, Saudara ya. Tapi kita baca di 2 Raja-Raja 6, justru Aram menyerang Israel. 1 chapter setelah Naaman sembuh, Saudara. Bayangin. Jadi Anda bisa bayangkan, Aram itu panglimanya sembuh justru malah nyerangnya Israel. Tapi menarik dikatakan setiap kali mereka nyerang, selalu gagal. Dan mereka penasaran, kita baca kisahnya, mereka mulai kasak-kusuk. Siapa sih? Traitornya siapa? Siapa sih yang menyusup kita tuh siapa? Yang bocorin rahasia kita siapa? Ya, Anda kesel nggak? Anda buat rencana A, begitu mau maju, yang lawan sudah bisa counter duluan. Bikin rencana B, yang di belakang sudah tahu. Mulai penasaran toh, siapa yang pengkhianat di tengah-tengah kita? Betul nggak Bapak Ibu? Akhirnya semua anak buahnya ngaku, nggak ada Pak, nggak ada dari kita yang pengkhianat. Tapi itu ada nabi satu itu, dia memang sakti mandraguna. Apapun yang raja katakan, bahkan di kamar tidur pun dia tahu. Waduh, raja langsung bilang, oh kalau gitu kita beresin orang itu. Dan itulah inti ceritanya. Dan kemudian dia menemukan bahwa nabi itu tinggal saat itu ada di kota Dotan. Sama-sama katakan Dotan. Nah, Bapak Ibu tahu enggak, Saudara? Di Dotan itu, bujang dari Elisa itu melihat keadaan mereka sedang terkepung oleh pasukan Aram yang besar yang menangkap mereka. Mereka terjepit, tapi Elisa melihat satu kebenaran yang lebih luar biasa dari kenyataan, bahwa yang menjepit mereka sedang dijepit sama yang lebih besar. Bayangin Saudara, kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kenyataan. Nah Bapak Ibu, kalau kita ngomong nama di Alkitab itu tidak pernah disebutkan dengan sia-sia, Saudara. Tahukah Bapak Ibu bahwa kota Dotan itu sebelumnya pernah disebut di dalam Alkitab? Adakah yang tahu di mana?
Elisa ditemukan di kota Dotan. Di manakah Dotan itu? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Ini kuis, kayak kuis sekolah minggu ya saudara ya. Anak-anak sekolah minggu ada yang pernah tahu cerita Dotan ada di mana di Alkitab sebelumnya? Mari kita sama-sama buka di Kejadian 37 ayat yang ke-17. Yuk, kita baca dengan keras ya, suara dengan keras bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat di sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di Dotan. Sudah jelas saudara? Di Alkitab sudah disebut sebelumnya. Ceritanya apa saudara? Ada yang tahu saudara? Masih ingat? Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Dia dimasukkan ke dalam sumur kering. Nah menariknya Alkitab gak cuma ngomong sumur kering, Alkitab menyebut namanya di Dotan. Menarik ya? Sumur kering di Dotan, Elisa dikepung di Dotan. Apakah kebetulan? Sama sekali tidak mungkin. Saudara tahu di mana pada waktu Yusuf sepertinya mimpinya dan rencananya akan masa depan itu hancur, masuk dalam sumur itu enggak tahu kapan keluar, saudara. Enggak punya masa depan, tapi Tuhan mau bilang, aku lebih nyata daripada kenyataanmu. Aku sudah ada di sana sebelum kamu nyampe sana. Itulah Dotan. Dia bilang, sebelum kamu masuk sumur, aku sudah ada di situ. Dan aku sudah mempersiapkan masa depanmu yang gilang gemilang sebelum kamu masuk sumur. Sebelum kamu dimasukkan sumur lebih tepatnya. Ya jadi ada pembelaan Tuhan yang luar biasa, yang bahkan Yusuf pada saat itu tidak lihat. Tapi kemudian ceritanya kemudian diangkat, dijual, sampai ke Mesir, dan dikatakan Tuhan menyertai dia. Ratusan tahun kemudian, di tempat yang sama, Elisa dikepung. Di mana? Dotan. Di tempat sumur yang sama, saudara. Dan Tuhan juga mau bilang bahwa dia mau untuk menyatakan bahwa dia ada sebelum ada krisis di tempat itu, saudara. Luar biasa, saudara ya. Sekali lagi Bapak Ibu, nanti baca 2 Raja-Raja pasal 5 sampai dengan pasal 7. Hari ini kita mau belajar, ada 2 tokoh yang harus kita cermati, yaitu yang pertama adalah Nabi Elisa, yang kedua adalah Raja Yoram. Nah, kenapa kita belajar ini? Karena ini sangat-sangat luar biasa bagus. Kita baca yuk akhir ceritanya, kelanjutannya. Setelah orang-orang Aram itu datang, pasukan Aram itu datang, terus Nabi Elisa bilang, yang menyertai kita lebih banyak. Dia nggak berhenti cuma di situ. Ya udah, tenang, kamu dikelilingi masalah nggak apa-apa. Yang menyertai kita, Tuhan itu lebih besar. Sudah selesai khotbahnya. Enggak, saudara. Dia melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan oleh Elisa? Dia berdoa dan seluruh pasukan orang Aram itu buta semua, saudara. Karena satu orang berdoa. Luar biasa, saudara. Ngerti ya? Jadi hanya karena Tuhan bilang yang menyertai lebih besar. Enggak cuma berhenti, saudara. Tapi ada konsekuensinya. Paham ya? Ada pertolongan yang nyata. Pasukan itu menjadi buta. Kita baca ya, kita loncat ke ayat yang ke-23. Karena ayat yang ganjil, saya minta yang para wanita bisa membantu kita ya. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-23. Yuk baca ya. 1, 2, 3. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka, sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada Tuhan mereka, sebab itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Arab
memasuki negeri Israel. Puji Tuhan. Amin, saudara. Jadi ceritanya setelah mereka buta, kalau Bapak Ibu nanti baca beberapa ayat sebelumnya, Elisa tuh bilang, yang kamu cari, nabi itu tuh tidak ada di sini, adanya tuh di kota yang lain, ikut aku yuk, gitu ya. Jadi mereka sudah sampai di Dotan, sudah bilang, bukan di sini. Karena mereka buta, ini tak tuntun ya, tak tuntun sampai ke kota Samaria. Di Samaria itu adalah ibu kota dari Israel, saudara. Dan mereka begitu masuk, mereka langsung dikepung sama tentara Israel. Terus Elisa berdoa, Tuhan sekarang bukakan mata mereka. Begitu buka, sudah dalam keadaan terkepung ya. Tombak sudah di leher gitu ya, kira-kira panas sudah diacungkan begini, saudara. Pedang sudah siap dihunus gitu. Saya nggak bisa apa-apa, saudara. Sudah nggak berdaya orang Aramnya. Puji Tuhan ya, saudara ya. Rajanya tanya, ini sekalian kita sikat ya. Sudah di tangan kita sekarang. Musuh yang cari gara-gara sama kita, sudah di tangan kita. Kita apain? Elisa berkata apa? Jangan kau bunuh, jangan kau tawan. Kasih mereka makanan, kasih mereka minuman, dan silahkan pulang ke negara Aram. Luar biasa enggak saudara Elisa? Saudara? Dia tidak melakukan apa yang kebanyakan dari kita mungkin akan lakukan. Kalau ada orang yang jahatin kita, yang bikin gara-gara, bikin masalah dalam kehidupan kita, terus kemudian suatu kali Tuhan menaruh mereka di tangan kita gitu ya, sudah tidak berdaya apa-apa gitu. Kira-kira apa yang kita akan lakukan, saudara? Tidak berdaya apa-apa, saudara. Udahlah, sikat aja sekalian gitu ya. Tapi enggak, Tuhan berdoa, kasih makan, kasih minum, suruh mereka pulang dengan bebas. Saudara. Dan kemudian dikatakan, lalu pulanglah mereka. Dan dikatakan apa? Tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Amin. Puji Tuhan. Ya. Jadi kalau kita taat sama Tuhan, tantangan-tantangan lagi, masalah-masalah itu berhenti datang, saudara. Amin, saudara. Ini dikatakan gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Amin. Puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Mari kita baca ayat 24. Lanjutannya. Ayo yang laki-laki ya. 1, 2, 3. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Ya sekalian ayat 25. Yang perempuan sekali lagi. 1, 2, 3. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Tadi yang bilang puji Tuhan siapa Bapak Ibu? Kok diem semua langsung? Tadi kan barusan baca 23 dan gerombolan-gerombolan orang Arab tidak lagi mengganggu Israel, betul ya? Betul ya, puji Tuhan kan. Kalau Bapak Ibu dibebaskan dari masalah karena Anda turut, Anda taat sama Tuhan, tidak membalas dendam, Anda enggak jahatin orang itu, Anda kasih makan, kasih minum, silakan pulang gitu ya. Sesuai dengan firman Tuhan. Pasti Tuhan akan menghindarkan kita dari masalah, amin? Amin. Untuk sementara saudara ya. Ternyata apa? Ternyata mereka pulang untuk ngumpulin seluruh pasukan alias seluruh kekuatan, bayangin saudara. Kesel enggak saudara kalau di dalam posisinya raja saudara? Sudah disuruh nurut sama firman Tuhan, begitu dituruti, ternyata mereka enggak nyerang karena mereka lagi ngumpulin pasukan saudara. Dan begitu ngumpulin pasukan mereka kepung dan kita enggak bisa apa-apa saudara. Terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Nah ini yang menarik Bapak Ibu, untuk kita perhatikan ayat 25. Sehingga sebuah kepala keledai berharga berapa? 80 sikal perak. Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu untuk mengerti ya, supaya ngerti konteksnya. Bapak Ibu berapa banyak yang suka makan kepala keledai? Oh kalau kepala ikan kakap suka ya Bapak Ibu ya. Kepala ikan gurami suka saudara. Kalau kepala keledai ada yang pernah makan?
Belum pernah ya, jangan ya, jangan, saya berharap jangan. Saudara, kenapa enggak dimakan? Karena kepala keledai itu memang tidak ada dagingnya. Dan orang Israel itu juga tidak makan keledai juga, saudara. Tetapi kenapa kepala keledai itu bisa berharga 80 sikal? Karena itu sedang terjadi kelaparan dan krisis yang luar biasa. Nah, untuk Bapak Ibu mengerti 80 sikal perak itu berapa? Mari kita hitung sama-sama ya. Berapa banyak yang tahu Tuhan Yesus dijual dengan berapa keping perak? Berapa? 30 keping perak atau 30 sikal perak. Saudara, bayangin, emas zaman sekarang 1 kilo sama emas 20 tahun lalu itu sama apa enggak, saudara? Gimana, beda apa sama? 1 kilo emas hari ini 2026 sama 1 kilo emas tahun 85 gitu. Sama apa enggak? Sama, saudara. Rupiahnya yang beda, saudara. Paham ya? Jadi kalau 1 kilo emas ya sama dengan 1 kilo emas, saudara. Artinya kalau 80 sikal perak ya sama dengan 80 sikal perak walaupun ratusan tahun kemudian. Bisa ngerti ya? Nah, Tuhan Yesus dijual dengan 30 keping perak. Tapi harga kepala keledai adalah 80 sikal perak. Berarti kepala keledai nilainya 2,5 kali daripada manusia. Dan Bapak Ibu kalau baca di dalam hukum Taurat dikatakan kalau ada orang yang binatang yang membunuh budak, dia wajib membayar ganti rugi dengan harga 30 keping perak, 30 sikal perak, saudara. Ini bayangin, saudara, yang tidak bisa dimakan aja harganya 80, saudara. Hah? Yang enggak bisa dimakan itu 2,5. Bapak Ibu nanti baca, saya baca ceritanya, benar-benar enggak masuk akal. Kalau saya nanti lanjutkan, nanti Bapak Ibu akan melihat sesuatu yang sangat-sangat enggak masuk akal. Dikatakan 1/4 kap tahi merpati. Ininya apa, kotorannya burung merpati, itu harganya 5 sikal perak, saudara. Anda bisa bayangkan krisisnya, bisa bayangkan kesulitannya seperti apa? Bisa bayangkan enggak? Segitunya, sampai kotoran binatang aja harganya tingginya kayak gitu. Karena apa? Kalau Bapak Ibu baca nanti ceritanya. Waktu raja sedang jalan-jalan, dia mendapati 2 orang ibu sedang bertengkar, saudara. Saudara tahu kenapa bertengkar? Bertengkarnya bukan rebutan, satu mau nonton drakor, atau satu mau nonton dracin, saudara. Bukan, saudara. Bapak Ibu dengerin, baca ayatnya, Anda akan kaget. Kita sudah janjian, Pak. Hari ini kita makan anak saya. Karena kita sampai kelaparan, kita makan anak saya. Besok gantian aku, kita makan anakmu. Tapi begitu sudah jatahnya gantian makan anakmu, anaknya disembunyiin. Kira-kira pembicaraan kayak gitu menggambarkan enggak, saudara? Gawatnya kayak apa, saudara? Bisa bayangin masalah yang sedang dihadapi oleh Israel pada itu. Gawatnya kayak apa, saudara? Dikepung oleh Samaria, benar-benar enggak bisa ngapa-ngapain. Benar-benar sampai putus pengharapan kayak begitu, saudara. Luar biasa ya, saudara. Jadi sekali lagi nih, saya mau tanya nih. Kita menuruti firman Tuhan gimana nih, saudara? Tadi mestinya dibalas aja ya, saudara ya. Mestinya dibunuh aja ya. Mestinya dibunuh kan. Kalau misalnya dibunuh mungkin ceritanya nggak ke sini, saudara. Tapi nggak dibunuh malah krisisnya tambah besar, saudara. Tapi luar biasa, saudara. Kalau kita baca 2 Raja-Raja 6 ayat 31. Ini yang menjadi respon dari raja. Waktu dia dengar cerita itu, dia katakan begini. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku. Siapa yang menghukum dia? Biarkanlah kiranya, siapa? Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Sarfat di atas tubuhnya pada hari ini. Maksudnya apa, saudara? Kiranya Tuhan, dewa itu menghukum aku kalau sampai kepalanya masih nempel di lehernya, saudara.
ini Elisa harus mati gara-gara mendatangkan bencana kayak begini. Saudara, saudara bisa lihat begitu desperate-nya, begitu pahitnya raja, sampai dia memakai nama Tuhan untuk mengutuki Tuhan. Ngerti nggak saudara? Situasinya segawat itu. Dan saya mau Bapak Ibu, kita menyimpulkan bahwa krisis atau masalah tidak mengubah kita, tapi krisis menyatakan siapa kita yang sebenarnya. Setuju Bapak Ibu? Siapa kita sebenarnya itu ditunjukkan pada waktu kita menghadapi krisis. Saudara. Sekali lagi, krisis tidak mengubah Raja Yoram. Saudara. Krisis menyatakan siapa Yoram yang sebenarnya. Bisa mengerti ya? Nah menariknya adalah begini saudara. Mari kita kupas lebih dalam karena ini menarik. Apa sih arti nama Yoram? Slide berikutnya. Yuk baca yuk. Yoram artinya adalah Yahweh is exalted. Atau artinya Yahweh dimuliakan. Bayangin saudara, Anda punya nama dan nama Anda adalah Tuhan dipermuliakan. Dengan mulut yang sama, orang yang punya nama itu mengutuki Tuhan. Namanya siapa? Yahweh dimuliakan. Tapi apakah hidupnya menunjukkan Yahweh dimuliakan? Nama Yoram itu nama yang sangat bagus, saudara. Bayangin, sangat amat bagus. Yahweh dimuliakan. Nah kita lihat yang kedua, tokoh kedua adalah Elisa. Elisa itu namanya diterjemahkan adalah My God is salvation. Tuhanku adalah keselamatan. Nah kalau kita baca ceritanya saudara, Elisa betul-betul menghidupi namanya, setuju enggak? Di mana dia ada, dia membuktikan bahwa Tuhanku adalah keselamatan. Sedangkan Yoram yang namanya adalah Tuhan dimuliakan, enggak pernah mempermuliakan Tuhan. Ironis ya Bapak Ibu ya, ironis sekali. Alkitab menyatakan bahwa identitas spiritual itu bisa kita sebutkan atau bisa kita klaim tanpa kita benar-benar hidupi. Ini kebenaran firman Tuhan yang kita mau tangkap pagi hari ini. Saudara, hanya karena KTP kita Kristen, kita hanya bisa nyebut tanpa benar-benar menghidupi Kristen itu apa, saudara. Kita bisa nyebut orang percaya, tetapi hidup kita bisa jadi tidak menunjukkan bahwa kita orang percaya. Kita bisa menyebut diri kita anak Tuhan, tetapi hidup kita bisa jadi tidak menunjukkan bahwa kita ini anak Tuhan. Dan saya berdoa pagi hari ini, kita berkata, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin ya. Sekali lagi, nama itu sekedar nama. Ya. Tapi kita harus benar-benar hidupi nama kita, saudara. Apa yang terjadi berikutnya? Kita lanjut ya, 2 Raja-Raja 6 ayat 32 sampai 33. Apa yang dilakukan oleh Elisa? Yang laki-laki masih semangat bacanya? Tinggal sedikit nih ayatnya ya. Yuk kita baca ya. Ayat 32, 1, 2, 3. Adapun Elisa duduk di rumahnya, lagi nyantai saudara. Dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulinya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada tua-tua itu, tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Bayangin saudara, Elisa posisinya pada waktu Samaria dikepung ada di mana? Dia bukan ada di Dotan, saudara. Dia lagi ada di dalam Samaria, saudara. Lagi ngalami krisis yang sama, saudara. Soalnya dia dikatakan apa? Duduk dengan tua-tua. Tua-tua tuh bicara tua-tua kota, saudara. Dia lagi ada di dalam, lagi ngalami krisis,
lagi sama-sama lapar, lagi sama-sama dengar berita-berita yang mengerikan, saudara. Sama, saudara. Tapi pada waktu orang itu datang, dia sudah bisa tahu. Tuhan sudah bilang, ini ada orang datang mau bunuh aku, mau penggal kepala aku. Tutup pintunya. Ya, seperti itu. Ayat 33. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap lagi kepada Tuhan? Dan namanya rajanya adalah Tuhan dimuliakan. Luar biasa ya saudara ya. Ironis banget. Namanya Tuhan dimuliakan, ngomongnya malapetaka ini datangnya dari Tuhan. Luar biasa ya. Terus berikutnya adalah, mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi? Sekali lagi namanya siapa? Tuhan dipermuliakan. Jadi Tuhan dipermuliakan berkata bahwa ngapain aku percaya sama Tuhan? Ngapain Tuhan-Tuhanan lagi? Luar biasa banget saudara. Dan kita baca di ayat berikutnya, 2 Raja-Raja 7 ayat 1. Ini yang menjadi respon dari Elisa. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Oh iya, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tadi harga berapa? Kepala keledai 80 sikal. Sekarang yang terbaik makanannya cuman 1 sikal. Itu besok loh saudara ya. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya, sekalipun, dia bilang gini, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, dibuka dari surga semua berkatnya, masakan hal itu bisa terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Wow. Kita belajar bahwa janji Tuhan tidak dibatasi oleh kenyataan, saudara. Bahkan kalau kita baca di sini, janji Tuhan digenapi pada saat situasinya paling tidak masuk akal. Ini ngomongin krisis hari ini, dia ngomong besok waktu yang sama, yang krisis sekarang jadi kemenangan, jadi prosperity, jadi kelimpahan yang luar biasa. Ajudannya bilang, bahkan kalau surga turut campur pun, itu tidak bisa bakal terjadi. Saudara. Dan dia berkata, betul seperti perkataanmu. Kamu akan cuma lihat dan kamu tidak akan merasakan apa-apa. Saudara. Jadi Tuhan itu tidak dibatasi oleh kenyataan. Dan kita baca rangkumannya di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 17-20. Kita loncat. Apakah benar-benar terjadi? Mari kita baca. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Ini ajudan yang ngomong bahwa kalau surga dibuka pun tidak bakal bisa, saudara. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Jadi mengkonfirmasi yang kita baca di ayat 1 ya. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal. Dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 20, kita baca sama-sama ya, terakhir kita ya. 1, 2, 3. Demikianlah terjadi pada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah dia. Saudara, ceritanya, singkat cerita, saya minta tim Praise and Worship bisa maju ke depan. Pada waktu itu Elisa bilang, 2 sukat itu bakal cuma 1 sikal.
wah mana mungkin gitu ya. Rak mungkin, rak iso gitu. Rak iso, rak mungkin. Wong sekarang krisisnya kayak gini yuk. Besok bayangin saudara. Nggak bisa, bahkan kalau surga intervensi pun nggak mungkin bisa. Iya betul. Nggak bisa buat kamu, bisa buat orang lain saudara. Itu yang firman Tuhan katakan. Kemudian pada waktu itu ada cerita 4 orang kusta. Mereka sudah kelaparan, nanti ya mereka bilang ngobrol-ngobrol. Bro, kita kok sengsara banget ya, udah kusta, lapar lagi, kelaparan, mau mati. Gimana ya? Yus kita nekat yuk, ke sana lo, ke kemah orang Aram gitu. Siapa tahu mereka berbaik hati, kita diterima, harus kita dikasih makan gitu. Akhirnya mereka nekat, mereka pergi dan mereka mendapati kemah orang Aram sudah kosong, melompong. Saudara. Ya, saudara baca, kalau Tuhan kerja, benar-benar tidak masuk akal. Saudara. Raja orang Aram tadi sudah mengumpulkan seluruh pasukannya berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk ngepung. Saudara. Tiba-tiba kosong. Apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, Tuhan mendatangkan suara. Mereka dengar ada banyak pasukan datang, saudara. Padahal nggak ada yang datang, saudara. Dan mereka ketakutan, mereka lari, saudara. Menyelamatkan hidup mereka, padahal nggak ada yang ngejar, saudara. Bayangin, saudara. Dan akhirnya orang Israel keluar dan mereka bisa merampok seluruh harta bawaan yang dibawa oleh seluruh pasukan Samaria. Jadi sekarang kalau kita dengar ceritanya, masih worth it enggak untuk mentaati Tuhan? Jangan bunuh, kasih makan, kasih minum. Wah, habis itu gantian Bapak Ibu yang dikepung, saudara. Enggak bisa berbuat apa-apa, kelaparan. Gimana nih? Gimana Tuhan? Mana Tuhan? Gimana nih Tuhan? Betul enggak Bapak Ibu? Mana nih Tuhan? Suruh nurut, malah kayak gini. Jangan balas, malah kayak gini. Saudara. Tapi ternyata pada saat mereka tidak lihat kenyataan, ada kebenaran di atas kenyataan yang sedang berlaku. Aku bawa semua orang Aram itu datang, supaya apa? Supaya mereka meninggalkan harta dan bendanya untuk kamu semua. Pasukan yang mestinya mengepung, saudara, malah menjadi pasukan yang memberkati Israel, saudara. Ditinggalin semua, saudara. Saya nggak tahu berapa jumlah ratusan ribu tentara Aram yang datang, saudara. Raja Israel sampai berkata gini, jangan-jangan jebakan nih, dia tahu kita kelaparan gitu ya, sengaja dikosongin, begitu kita datang ngambil makanan, kita diserbu gitu, dibunuh. Mereka datang, tes, enggak ada. Dia bilang, benar-benar Pak, orangnya sudah kabur Pak, sudah benar-benar kabur sampai sampai melewati sungai bahkan. Benar-benar ngacir, dikejar oleh sesuatu yang enggak ada yang ngejar mereka, saudara. Saudara, pagi hari ini ada beberapa kebenaran yang saya ingin kita bisa tangkap dari ayat-ayat yang kita baca. Yang pertama saya mau katakan bahwa kebenaran Tuhan dengan sangat mudah membalikan keadaan dan kenyataan. Bapak Ibu yang setuju bisa katakan amin. Amin. Kebenaran Tuhan mengatakan sangat mudah untuk membalikan keadaan, saudara. Yang kedua, apa yang manusia perlu kerjakan selama bertahun-tahun, Tuhan bisa kerjakan instan. Tadi dia bilang, untuk nurunin harga nggak mungkin, besok nggak mungkin, perlu waktu bertahun-tahun. Bapak Ibu berkata, tantanganku wis pokoknya berat lah, utangku berat lah. Terserah Bapak Ibu, mau ungkapin kenyataan kayak apa. Tuhan bilang, yang kamu lakukan harus usahakan bertahun-tahun, berbelas-belas tahun. Buat aku, itu kayak bukan apa-apa sama sekali. Amin. Amin, saudara. Yang ketiga, kita bisa punya banyak hal, dalam hal ini posisi dan harta, seperti Raja Yoram. Dia punya posisi, dia punya nama, tetapi dia tetap skeptis sama Tuhan. Bapak Ibu bisa mengalami pertolongan Tuhan sesering apa? Ngalami mujizat Tuhan sesering apa?
Anda bisa punya aset, punya kekuatan seperti apa. Tapi itu tidak menjamin kita untuk kita meragukan Tuhan. Pengalaman-pengalaman Anda ditolong oleh Tuhan tidak menggaransi bahwa Anda akan percaya berikutnya, saudara. Raja Yoram walaupun dia ditetapkan sebagai raja, dia punya banyak hal, dia tetap skeptis sama Tuhan, saudara. Walaupun namanya Tuhan dimuliakan, saudara. Yang berikutnya kita belajar bahwa menyaksikan revival tidak sama dengan mengalami revival, saudara. Ya, penjaga itu dia menyaksikan revival, saudara. Menyaksikan Tuhan memberikan terobosan breakthrough. Tapi itu tidak sama dengan mengalami breakthrough, saudara. Pagi hari ini saya berdoa, kita di tahun 2026, jangan hanya melihat orang mendapat breakthrough, mendapat terobosan, dapat mujizat. Kita ini nggak pernah ngalami, saudara. Itu ironis sekali. Yang berikutnya, iman menentukan pengalaman. Iman menentukan pengalaman. Sama-sama yuk katakan. Iman menentukan pengalaman. Kota yang sama, mujizat yang sama, pengalaman yang berbeda. Bapak bisa paham? Raja Yoram dan Elisa sama-sama di kota yang sama, mengalami mujizat yang sama, pengalamannya dan responnya beda banget. Saya nggak bisa bayangkan sebagai Raja Yoram, saudara. Anda sudah lihat, saudara. Naaman yang kusta, saudara. Jelas-jelas kusta, saudara. Anda lihat dengan mata kepala sendiri, sembuh, saudara. Itu ajaibnya kayak apa, saudara? Cuma nyelup di sungai Yordan, sembuh, saudara. Terus berikutnya apa? Dotan dikepung, saudara. Dan hanya dengan satu doa, semua pasukan nyerah semua, saudara. Itu raja apa enggak lihat, saudara? Lihat, saudara. Melihat dan tahu mujizat yang sama, saudara. Dan yang terakhir, Samaria dikepung, saudara. Elisa juga ada di kota itu, saudara. Pagi hari ini saya mau ngajak kita untuk bersama-sama ambil keputusan. Tuhan, di tahun 2026, usul saya enggak cuma mau melihat revival. Saya enggak mau cuman untuk melihat breakthrough, mujizat. Tapi saya mau mengalami mujizat bersama dengan Engkau. Amin, saudara. Amin ya, saudara. Apa yang kita belajari pagi hari ini sesuai dengan Yohanes 1 ayat 11, saudara. Saya akan tutup dengan kitab Injil. Yohanes 1 ayat 11 katakan begini. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini bicara tentang Yesus Kristus yang lahir di dunia. Dia dikatakan dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi Tuhan bisa datang kepada kita, mengambil kita sebagai miliknya, tetapi kita bisa juga tidak menerimanya, saudara. Nggak ngalami, saudara. Saya berdoa pagi hari ini, iman kita semakin yakin bahwa kebenaran itu di atas kenyataan, saudara. Kenyataan memang ya tidak memungkiri. Masalah ada, penyakit ada, tantangan ada, berat. Tapi ingat, ada kebenaran yang Tuhan jauh di atas kenyataan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama akan nyanyikan lagu yang terakhir.